Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Susanti, mahasiswa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 179622086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-book interaktif berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh Bapak Roni Fasla, SPDMM, sebagai dosen pembimbing 1, dan Ibu Mayang Rianti, SIKOM, MIKOM, sebagai dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi beberapa bagian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi, karakter, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Namun, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan siswa saja, melainkan juga oleh media pembelajaran yang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran kini mulai beralih ke bentuk digital yang lebih interaktif dan menarik. Salah satunya adalah e-book interaktif. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMKN 62 Jakarta, pada tepatnya di 11 MPLB, diketahui bahwa di sekolah tersebut belum tersedia buku ajar khusus untuk mata pelajaran komunikasi di tempat kerja. Guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan PowerPoint. Selain itu, hasil angket menunjukkan bahwa lebih dari 90% siswa menginginkan bahan ajar digital seperti e-book. Dan juga seluruh siswa sudah memiliki aplikasi Canva. Oleh karena itu, saya merasa perlu mengembangkan e-book interaktif berbasis Canva yang diharapkan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, fleksibel, serta mendorong kemandirian belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dari pengembangan media ini. Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan utama yang ingin saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media pembelajaran e-book interaktif berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia di mata pelajaran komunikasi di tempat kerja kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana tingkat kelayakan dari media pembelajaran e-book berbasis Canva yang dikembangkan tersebut ditinjau dari hasil validasi ahli materi, media, dan respon siswa. Dan yang terakhir, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan e-book interaktif berbasis Canva pada materi yang sama, apakah media ini benar-benar menarik, mudah digunakan, dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengembangkan media pembelajaran e-book berbasis Canva agar dapat digunakan sebagai bahan ajar pendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan media e-book interaktif yang dikembangkan, baik dari aspek materi, tampilan, maupun penggunaan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran tersebut, apakah e-book berbasis Canva ini dapat diterima dengan baik dan membantu mereka dalam memahami materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai media pembelajaran digital, khususnya dalam pemanfaatan e-book interaktif berbasis Canva pada pembelajaran kejuruan atau SMK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan inovasi serupa di bidang media pembelajaran digital interaktif. Kemudian secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Bagi guru, e-book interaktif ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang menarik, mudah digunakan, dan bisa dimanfaatkan baik sebagai bahan ajar mandiri maupun pendukung pembelajaran di kelas. Lalu bagi siswa, e-book ini dapat memberikan sumber belajar yang praktis, interaktif, dan dapat diakses kapanpun dan di mana saja, sehingga memudahkan mereka dalam memahami materi komunikasi di tempat kerja. Sementara bagi sekolah, hasil pengembangan ini dapat mendukung ketersediaan sumber belajar berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan guru dan siswa, sekaligus membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di SMKN 62 Jakarta. Kemudian saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini berisi bagian yang meliputi teori pendukung, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori pendukung dari penelitian ini. Yang pertama adalah teori mengenai media pembelajaran. Menurut Mahendra 2019, media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Sedangkan menurut Safira 2018, media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah guru
dalam menyampaikan materi serta membantu siswa memahami pelajaran secara visual dan interaktif. Yang kedua adalah teori tentang e-book. Menurut Collins 2025, menyebutkan bahwa e-book merupakan media pembelajaran digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu menurut Juliarti 2024 juga menjelaskan bahwa e-book memiliki kelebihan seperti efisien, interaktif, ramah lingkungan, serta dapat meningkatkan literasi digital dan motivasi belajar siswa. Namun menurut Lasmi 2023, e-book juga memiliki kekurangan, yaitu bergantung pada perangkat dan daya listrik. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori tentang Canva. Menurut Huda dan rekan-rekan, pada tahun 2022, Canva merupakan aplikasi desain digital berbasis online yang memudahkan guru dalam membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Menurut Camilla 2022, bahwa penggunaan Canva dapat meningkatkan kreativitas, efisiensi waktu, dan keterlibatan siswa. Selain itu, menurut Dewi 2023 juga menyatakan bahwa Canva sangat cocok digunakan untuk membuat e-book interaktif karena menyediakan berbagai template dan fitur yang mudah digunakan. Lalu di bagian penelitian relevan, saya mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian saya. Penelitian pertama dilakukan oleh Avanda dan Pratiwi 2024 yang mengembangkan e-book interaktif berbasis aplikasi Book Creator pada mata pelajaran PKK kelas 11 akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media tersebut sangat layak digunakan dengan skor validasi di atas 87% serta mampu meningkatkan variasi pembelajaran. Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan model pengembangan ADI, hanya saja berbeda pada aplikasi yang digunakan yaitu Book Creator, sedangkan penelitian saya menggunakan Canva. Penelitian kedua dilakukan oleh Nigma 2025 yang mengembangkan e-book berbasis flip PDF profesional pada Computational Art di SMKN 3 Kediri. Hasilnya menunjukkan peningkatan hasil belajar dan respon siswa yang sangat baik. Keterkaitannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran digital interaktif, hanya berbeda pada model pengembangannya, yaitu 4D, sedangkan saya menggunakan ADI. Penelitian berikutnya dari Ayuni dan rekan-rekan tahun 2025, mengembangkan e-book interaktif berbasis Canva pada materi IPA untuk siswa SD. Hasil penelitiannya dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini sangat relevan karena sama-sama menggunakan aplikasi Canva dan model ADI, hanya berbeda pada jenjang pendidikan, yaitu SD, sedangkan saya dilakukan di jenjang SMK. Kemudian penelitian oleh Ramadan dan rekan-rekan tahun 2024 juga mengembangkan e-book interaktif berbasis Canva pada materi akhlak. Hasilnya menunjukkan validasi di atas 85% dengan respon guru dan siswa di atas 80%. Persamaannya terletak pada model pengembangan dan aplikasi yang digunakan, namun konteksnya berbeda karena penelitian tersebut berfokus pada materi agama, sedangkan penelitian saya pada materi komunikasi di tempat kerja. Lalu yang terakhir, penelitian oleh Gultam dan Fatur Rahman tahun 2025 yang mengembangkan media interaktif berbasis e-book storytelling untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD. Hasilnya menunjukkan validasi tinggi di atas 95% dan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan media digital interaktif, namun dengan pendekatan yang berbeda yaitu storytelling. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini. Secara kondisi ideal, pembelajaran akan berjalan efektif apabila didukung dengan media pembelajaran yang menarik, mudah diakses, dan mampu menunjang proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Audi tahun 2019, efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat meningkat apabila guru menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, hasil observasi yang dilakukan di SMK 62 Jakarta menunjukkan bahwa belum tersedia buku ajar khusus untuk mata pelajaran komunikasi di tempat kerja. Guru juga masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan PowerPoint, sehingga siswa kesulitan belajar mandiri karena tidak memiliki sumber belajar tambahan. Kemudian dari hasil angket yang dibagikan di kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta, diperoleh data bahwa seluruh siswa atau 100% tidak memiliki buku pegangan. Lebih dari 90% menunjukkan bahan ajar digital seperti e-book dan 100% siswa telah memiliki aplikasi Canva di perangkat masing-masing. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran digital yang interaktif dan mudah diakses, yaitu e-book interaktif berbasis Canva, agar siswa dapat belajar secara mandiri dan lebih memahami materi. Untuk model pengembangan, penelitian ini menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analis, design, development, implementation, dan evaluation. Adapun subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian terdiri dari lembar validasi materi, validasi bahasa, validasi media, dan lembar respon siswa. Hasil akhir dari penelitian ini berupa produk e-book interaktif berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia dalam mata pelajaran komunikasi di tempat kerja.
Media ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar alternatif yang menarik, praktis, dan mendukung kemandirian belajar siswa kelas 11 MPLB SMKN 62 Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, model pengembangan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK 62 Jakarta yang beralamat di Jalan Camat Gabun 2 nomor 10, RT 10 RW 8 Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik fase F kelas 11 dari jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis atau MPLB pada mata pelajaran komunikasi di tempat kerja. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September dan akan berlangsung hingga seluruh tahapan dalam proses penelitian dan pengembangan ini selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk menghasilkan sekaligus menguji kelayakan suatu produk. Model pengembangan yang saya gunakan yaitu model ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dipilih karena sistematis dan sering digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Untuk subjek penelitian ini melibatkan beberapa pihak. Validator ahli media berasal dari dosen UNJ, sedangkan validator ahli materi dan ahli bahasa dari guru mata pelajaran di SMKN 62 Jakarta. Sementara peserta didik kelas 11 MPLB SMK 62 Jakarta menjadi subjek utama dalam uji coba produk atau pengguna dari e-book interaktif yang dikembangkan. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi partisipan, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan produk maupun respon pengguna. Lalu, instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar validasi materi, lembar validasi bahasa, lembar validasi media, serta lembar respon siswa. Seluruh instrumen tersebut berfungsi untuk menilai kualitas, kepraktisan, dan keterpahaman dari e-book yang dikembangkan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan uji validasi ahli untuk menilai kelayakan produk dari para validator, serta uji kepraktisan untuk melihat bagaimana respon siswa terhadap pengguna e-book interaktif berbasis Canva ini dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-book interaktif berbasis Canva pada materi komunikasi lisan bahasa Indonesia kelas 11 MPLB SMK 62 Jakarta. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyimak presentasi saya. Saya mohon arahan, masukan, serta saran yang membangun agar penelitian ini dapat saya kembangkan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.